Satu putaran saya putaran pertama saya membatalkan cucu saya. Saya dulu pernah ngambil uangnya waktu sekolah, saya pernah bentak, saya pernah ini ya. Proses ini itu putaran kedua untuk bapak, putaran ketiga untuk suami, untuk istri, putaran keempat untuk anak, putaran kelima untuk tetangganya, putaran keenam untuk yang nunggu, putaran ketujuh orang yang memfitnah kita. Ini capek habis tempur. Mudah-mudahan pertempuran kembali lagi kebaikan sama anak mertua Bu. Ini naik kereta di dalamnya ya, saya kira makasih. sama bubur. Tadi beli cappuccino yang jual keliling. Restonya kan ada yang keliling gitu. Harganya 15 real. Ini kereta apinya tadi. Bakso, mie ayam, sate, mie goreng, nasi goreng, es cendol, gado-gado ada, soto ayam, soto daging, semuanya ada makanan Indonesia Pak. Nah ini pemburu 1 real orangnya ke sini. Masya Allah. Cederanya Abdi Umar. Nanti kalau mau ziarah sendiri-sendiri ya kayak tadi. Mengapa lama sekali? Oh ini. Saya kerja gini masa anak-anak saya harus kayak gini kan enggak. Saya dengan Bu Endang, kami sama-sama duduk di dalam musyawarah mufakat. Alhamdulillah. Itu ya, Masya Allah. Doa Nabi untuk umatnya. Kedua, doa orang tua untuk anaknya. Ketiga, orang teraniaya. Yang keempat, orang musafir. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada Allahu bihi wa rasuluh. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajja al-baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima wa man tatawwa'a. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Ayo. Nanti kita berhenti di mana dia komat.
Mari kita berdoa. Rabbana najjina minan nar salimin ghanimin farihin mustabshirin ma'a ibadika as-salihin ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما آئر الله فمن حج البيت أو ائتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو ائتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Ini Safa, Marwah, sana balik lagi 2. Bismillah, Allahu Akbar. Putaran kedua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. La ilaha illallah. Al-wahidu. Al-wahidu. Al-fardu. الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك. Duduknya situ. Kalau susah-susah masuk, kita turun tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك الخير كله رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم عافني في سمعي وبصري لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم
walillahil hamd. Allahumma inni as'aluka min khairi ma ta'lamu wa a'udzu bika min syarri ma ta'lamu wa astaghfiruka min kulli ma ta'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. La ilaha illallah al-maliku al-haqqu al-mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqu al-wa'di al-amin. Allahumma inni as'aluka kama hadaitani lil Islam Allah tanzi'ahu minni hatta tatawaffani lil Islam hatta tatawaffani wa ana muslimun. Allahumma ij'al fi Aduh, habis Pak. Aduh. angel. Angel. Yang penting anu. Udah dapat? Udah. Yang perempuan. Alhamdulillah. Nah, yang ibu-ibu dipotong sama ada yang suaminya enggak? Nah, suaminya mau potong istrinya nanti istrinya kalau ibu. Oh ya, dia enggak potong. Ini jadi setelah kita melakukan sa'i, ini adalah tahalul, memotong rambut. Yang memotong itu yang sudah melaksanakan semua bisa membantu memotong yang lainnya. Ini adalah umroh kedua ya. Ini umroh yang kedua, jadi mungkin nanti malam bisa digundul, bisa dibuat kotak. Yam-yam, ambil yam-yam situ. Kita cari yam-yam karena haus sekali ya kita perjalanan seperti ini. Ini tahalul di mana-mana, motong rambut untuk mengakhiri dari ibadah umroh. Artinya itu rumah ayahanda Rasulullah atau yang disebut dengan Maulid Nabi. Sudah renovasi tapi ya, Ustadz ya? Jendelanya banyak kayu-kayu. Udah direnovasi belum itu? Renovasi ya? Enggak sih, enggak direnovasi, cuma nah itu dulu sekarang digunakan sebagai apa namanya Perpustakaan. Boleh ke sana ini, Ustaz? Artinya itu rumah warisan Abdul Muthalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi. Yuk ke sana yuk. Rumah ayahanda beliau. Gitu loh. Ya. Yuk ke sana yuk. Jangan. Oke. Ini rumah Rasulullah di sana, warisan dari ayahnya. Kalau jenengan ingin apa napatila sambari membayangkan bagaimana dulu Rasulullah apa namanya hijrah. Nah rumah beliau kan tadi yang tadi jalan dari situ menuju ini
Masjid? Eskalator ini yang agak maju, temboknya yang maju, eskalator. Dulu di situ Darul Arkom namanya. Kalau tempat perkumpulan orang Quraisy namanya Darun Nadwa, tempat dirancanakan Rasulullah untuk dibunuh, ditangkap hidup ataupun mati, itu di Darun Nadwa. Kumpullah orang-orang Quraisy di situ, maka hadirlah seorang laki-laki misterius, ya, tidak tahu orangnya datang dari mana. Lalu orang-orang Quraisy bertanya, wahai saudara, dari mana kamu datang? Baru kami melihat saudara dari dulu Mekah, Madinah, namanya Hijaz, belum dari Saudi. Ya. Bagaimana kita akan menangkap Muhammad hidup atau mati dengan mengerahkan kabilah-kabilah yang mendukung kita. Bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan kepada kabilah-kabilah yang melindungi Muhammad. Akhirnya pemuka yang lain pun berkata, ya wahai saudaraku, katanya, bagaimana kalau untuk menangkap Muhammad hidup atau mati, kita tarik atau kumpulkan anak-anak muda dari setiap kabilah kita. Laki-laki misterius ini pun berkata, saudaraku, bukankah yang itu akan lebih berbahaya lagi? Karena kalau ketahuan, kalau yang menangkap Muhammad hidup atau mati adalah anaknya Fulan bin Fulan dari kabilah Fulan bin Fulan. Bukankah itu akan lebih berbahaya lagi? Akhirnya dua pendapat pentolan Quraisy, diantaranya adalah Abu Jahal dan Abu Lahab, ditolak oleh laki-laki misterius ini. Nah, laki-laki ini pun berkata lalu, bagaimana, kata laki-laki ini, bagaimana kalau aku saja yang menangkap Muhammad hidup ataupun mati, karena aku tidak akan pernah mati. Ternyata laki-laki misterius ini adalah iblis yang berubah wujud menjadi manusia. Ini kawasan Ajiat kambing, Ajiat Wajir, besar kecil, tempat Nabi menggembala kambing. Waktu masih kecil. Kayu-kayu itu rumah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kebayang Bapak Ibu dari Mana Pak? Kayu mana Pak? tempat Nabi. Itu yang kayu-kayu itu. Mana Bu? Abu Bakar. Itu. Yang atas? Iya. Oh ya di situ rumahnya Abu Bakar, sekarang jadikan masjid Oh. Abu Bakar di dalam situ. Oh. Ada masjidnya. Masih ini sebelum dibangun ya Bu ya? Iya, namanya Masjid Abu Bakar, rumahnya Abu Bakar. Oh iya. Itu menghadap kedua kiblat. Karena imam itu selalu di situ, ya. Selalu di situ. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tumpahkan doa segala macam doa, karena ini tempat itu adalah tempat mantu. Semua tangga, yang nunggu rumahnya, yang nunggu anak itu, selalu doa itu diawali dengan Asmaul Husna, yang baik, diakhiri dengan Alhamdulillah. Komposisinya dia dan akhirat kita rezeki yang barokah, yang halal dan yang baik. Minta panjang umur untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Minta rumah kita untuk ibadah, untuk tujuan dan lain-lain. Pokoknya minta yang baik antara dunia dan akhirat. Bapak Ibu tidak minta apa-apa, tetapi memuji Allah terus itu akan diberi yang lebih bagus dari apa yang kita. Jadi kalau nanti Bapak Ibu tidak mendengar Ustaz Misbah, kalau di bahasa Semarang itu Bu Soeharto. Oh, Wawang Sewu. Oh, warna gombel. Membangun Ka'bah. Kalau kuburan itu bahasa Arabnya Mahdaroh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, Ka'bah. Misalnya mau dihitung, satu putaran saya putaran pertama kamu membakar ibu saya. Saya dulu pernah ngambil uangnya waktu sekolah, kamunya pulang. Saya pernah bentak, saya pernah ini. Ya, logik ini itu untuk itu. Putaran kedua untuk bapak, putaran ketiga untuk suami, untuk istri, putaran keempat untuk anak, putaran kelima untuk tetangganya, putaran keenam untuk
yang nunggu putaran ketujuh, orang yang mau fitnah kita, ya kan? Tapi nggak boleh kemudian nggak boleh. Nah, kalau diambil malaikat, malaikat ya. Allah. Ini setelah kita tawaf wada pertama perpisahan, ini menjalankan sholat sunnah teman-teman dari Saibah untuk closing segera kita meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Alhamdulillah, semoga kita dipertemukan lagi di kota Ka'bah, ditemukan lagi di kota Mekah dan Ka'bah tentunya, dan bisa jalankan haji dan umrah. Amin. Semoga kita dijumpakan lagi secepatnya, ya Allah. Pandang Ka'bah itu ada kemuliaan, tapi untuk meninggalkan pandangan agak susah, karena dengan Ka'bah inilah yang sebenarnya manusia diajarin tauhid langsung dari Allah. Kita sebagai pencipta dan hamba, kita harus tahu bahwa kita pencipta, kita harus tahu apa yang kita lakukan dengan pencipta kita. Allah lah yang maha kuasa, Allah yang maha esa, Allah lah yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini kondisinya kayak gini. Ini pulang dari, nah ini Tempur, pulang dari tempur. pulang dari tempuran terakhir, mau perpisahan. Pertempuran yaitu tawaf perpisahan. Terus ini capek habis tempur. Nah, jadi Mudah-mudahan pertempuran kembali lagi kebaikan dan kembali lagi. Kembali lagi ke Wisma, ke hotel. Nah, itu tadi, semoga kita bisa dipertemukan dengan Ka'bah lagi secepatnya ya Allah, dan teman-teman semua bisa dipertemukan secepatnya di umroh atau momen di tawaf maupun di haji nanti. Amin. Ini jam 13.56 siang. Nah, kita harus meninggalkan kota Mekah menuju ke stasiun ke Madinah, kota Madinah. Bismillah, semoga selamat. Ini di stasiun entrance kereta cepat dari Mekah ke Madinah. Ini stasiunnya. Nah, kita akan jalan ke dalam. Ini pemberangkatan kereta jam 5 sore, tapi 1 jam sebelumnya kita harus stay di dalam. Jadi ini lebih awal, mungkin kita bisa istirahat dulu sambil menunggu keretanya. Barang-barang semua koper, barang tentengan kita
taruh di bis, di antar dengan bis. Jamaah ibu-ibu. Kenali berapa tuh tinggi. Oh, Kalau lagi kosong ya murah banget, kadang diskon 50%. oh gitu. Oh iya. Ini marketingnya mau semau-maunya ya. Apanya? Harga tiketnya berapa? Harganya naik turun, Pak. Kadang di bawah 100, kadang di atas 100. Saya kira ini Dungaran, Mas. Ya? Saya kira Dungaran. Ungaran. Ungaran bagian mana? Ungaran. Naik cepat-cepat. Ketok-ketek, ketok-ketek. Nah, ini. Hah? Ini boleh dokumentasi nggak sih dalam? Ibu. Boleh nggak dokumentasi? Boleh ya? Kalau di rumah sakit kan nggak boleh. Nah, kan nanti pesawatnya jam 5, Pak. Ini. Kalau pesawat sih kereta jam 5. Tapi nunggu 1 jam sebelumnya harus kita masuk di dalam. Wah, ini harus cabut. Nah, ini dalamnya kayak gini. Kita harus ngantri dulu. Nah, ini apa namanya? Karcisnya kayak gini. Naik kereta api cepat tapi yang ekonomi, yang murah, ekonomi dari Mekah ke Madinah. Ini seat ISIL ya, 157, kursi 157, gerbong 007. Gerbongnya ke-7. Kenapa nyetaknya kertasnya sebesar ini ya? Kenapa nggak kecil? Scan barcode ya. Kita masuk, nunggu pemberangkatan. Pemberangkatannya masih jam 5 ya. Habis hujan coy. Hujan deras. Nah, kita naik dulu. Ini teman-teman dari Saiba ada di atas. Nah, ibunya ini. Ini kereta cepatnya di atas ya. Ini sambil nunggu kita boarding dulu, nanti jalannya itu jam 5. Ini nggak apa-apa ekonomi, yang penting cepat aja ya. Kalau bis itu 6 jam kawan. Nah, ini L3. Kita nanya-nanya dulu di depan. Menunggu semua. Nah, ini kita berada di ruang tunggu. Sampai jam 5 kita baru out ya dari sini. Kita nyantai-nyantai dulu sambil nonton musik. Kita turun menuju kereta. Ini keretanya kayak kereta Jakarta-Bandung. Jakarta-Bandung. Nah, sama anak mertua Bu. Nah. Kita cari gerbang 07. Jangan masih ada mereka 07.
Ini kan 98 sampai Merkopol. Nah, ini keretanya ya. Oke, kita menuju gerbang 07. Masuk kereta 07. Pas ekonomi nggak apa-apa ya, yang penting cepet. Ini nomornya itu loh. Sambil dilihat 190. Berarti 157 mereka. Kenapa? Oh, di foto. Nih naik kereta di dalamnya. Sama Bu Guru. Iya. Pindah tempat lagi. Ini posisi saya ambil yang belakang, yang enak buat tidur. Nah, nongol tuh orang. Kalau di sana depan-depan nggak bisa tidur, nanti banyak yang ngobrol. Ini keretanya kerasa kayak, oh ini belok mungkin. Ya, ada kerasa suara-suara. Ini kita di gerbong 7, yang di sana gerbong 8. Sebalik, yang sana gerbong 6, sini gerbong 7. Oh, ini udah nggak bunyi, tadi bunyi. Mungkin pindah rel mungkin ya. Ini sudah silent. Tadi beli cappuccino yang jual keliling. Restonya kan ada yang keliling gitu. Harganya 15 real. Tadi saya kasih 50 real, itu nggak punya uang kembalian, jadi dibawa. Untungnya masih inget ya. Ini kembaliannya 35 real. Jadi kopi cappuccino harganya 15 real. 1 realnya itu 4.200, dikali sendiri ya. Ini keretanya berjalan kecepatan 299. Ini saya ada di gerbong belakang, saya edit. Toiletnya ngantri di sini. Nah, ini toiletnya. Ini tinggal tekan aja, ini ada orangnya. Ini kamar kecilnya di kereta cepat Arab Saudi, Mekah ke Madinah. Seperti ini kayak di pesawat ya. Ini tombol untuk nguras, ini untuk cuci tangan. Ini ngeringin ya. Memakai bal. Ini kereta apinya tadi. Tadi sempat tidur saya, jadi tiba-tiba saya melek udah nyampe. Alhamdulillah bisa tidur nyenyak. Nah, ini jam 7. Ini udah kita di Madinah. Ayo kita ke hotel. 62 ribuan. 60 ribuan.
Ini sudah sampai di Madinah ya. Ini stasiun Madinah. Stasiunnya hampir sama kayak tadi ya. Nah, kayak tadi persis. Ini menuju ke bis ke Hotel Madinah. Semoga nggak jauh dari Masjid Nabawi. Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bis hitam menuju ke hotel dulu. Saya baru kebangun kawan, jadi di kereta api tadi saya tiduran, bangun sudah cucuk di sana. Yang lain sudah pada turun, saya baru kelabaan, harus nyiapin sesuatunya. Betul. Sehingga kalau bapak-bapak misalnya bergeser ke kanan sini, nanti lebih dekat ke pintu 21. Tapi kalau bapak itu bersama istri, bersama pasangan, ya lurus dulu, antar ibu, baru kemudian bapak belok kanan atau menuju ke pintu 21. Itu pelajaran paling paham. Nah, ini ada hotel. Jadi kalau bapak ibu. Nah, kita udah nyampe di hotel. Cuma ini kayaknya salah ya di resepsionis ini masih diurus sama Saibah. Tadi di nomor 924 itu ternyata kita masuk ada orangnya coy. Ada orang Pakistan atau orang Arab lah. Kayaknya Pakistan atau India gitu. Nah, ini baru diurusin, yang lain sudah dapat semua. Ini saya masih nunggu. Ya, pas dapat giliran aja ini, alhamdulillah. Ini kita menuju ke Madinah, ke Masjid Nabawi, udah ditinggal rombongan. Kita yang terakhir karena hotelnya bermasalah dengan kamar. Jadi nomor kamar yang sama tadi ya. Oke, kita deket aja, minta penjelasan aja. Dari hotel lurus terus belok kanan. Di sini rame banget ya. Ini jam 10 malam waktu Madinah. Semua hotel di sini. Ini Masjid Nabawi yang di situ ini payung-payung semua. Kalau pas muka bagus. Al-Munawar. Ini sambil jalan jadi agak getar ya, mohon maaf. Dari jam 5 kita sudah kumpul di lobby. Kita sama-sama untuk sholat maghrib di depan. Kemudian setelah sholat maghrib kita akan ke Raudhah, itu yang bapak-bapak. Insya Allah kita akan berbahagi. Bersihin lantai. Ini jam 11 malam. Ini nyapu atau ngepel saya nggak tahu ini. Ini masih rame ya, dan sudah pada berdatangan. Jadi sering gantian, yang Madinah ke Mekah, yang Mekah ke Madinah. Karena dua kota ini memang patut dikunjungi ya, karena kecintaan kita kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pintunya 338. Biasanya hotel-hotel itu ngikutin pintu dari nomornya. Ya, di situ ada McDonald. Dan hotel-hotel di samping ini satu malam 15 juta ini.
15 juta satu malam, rata-rata segitu yang di pelataran. Makanya hanya sultan-sultan yang malamnya di depan ini. Kita kembali ke hotel dulu ya. Nah, di sekitar Madinah tadi kita sempat masuk toko. Itu kita jangan asal ngokein, ini kayak orang di pasar Johar gitu. Jadi kalau kita tertarik, kita harus disuruh beli gitu, suruh ya. Jadi kita nggak enak untuk nggak beli akhirnya. Nah, makanya kalau ditanya cari apa, kita ngomongnya jalan-jalan atau cari teman gitu ya. Mau kemana? Cari teman. Mau kemana? Jangan bilang cari barang sesuatu, nanti pasti harus disuruh beli. Jangan asal masuk kalau nggak beli. Pokoknya kita tuh nanti minta bantuan sama tour guide-nya. Oke, kita harus istirahat dulu lah. Besok lanjut pagi-pagi sholat. Mungkin pulangnya bisa sambil belanja. Jadi kita jam 4 mau ke Masjid Nabawi. Nah, ini ada toko. Saya kasih tahu. Nah, di sini ada bahasa Arab, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Bahasa Indonesia itu tetap ada di mana-mana karena penduduk terbanyak di dunia ya Indonesia. Kita harus bangga kawan. Masuk yuk, Assalamualaikum. Jadi kita masuk di pintu 21. Ini pintu 21 ya. Kita masuk aja. Sendalnya dititipkan apa di plastik? Masuk ya. Bismillah. Jero. Ya, dan sholat malam. Allah Akbar, Allah Akbar. Sebesar ini coy. Allahu Akbar. Ini jam 5 waktu setempat di Madinah. Belum subuh tapi sudah penuh. Kondisinya semacam itu, jadi banyak yang menunggu dengan sholat dan baca Quran. Nah, di dekat main toilet ini adalah antri Raudhah. Deketin ya. Nah, ini ngantri semua di sini dengan aplikasi ya. Ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu. Ada ngantri melalui aplikasi Tusuk. Itu nanti kita ke sana insya Allah sore. Ini dekat WC 1 ya. Tapi dibatasin, jadi harus muter lewat sebelah kiri. Ini habis sholat subuh, ini masih ramai sekali dan sudah pada ngantri di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah ini di sana itu pada ngantri semua di sana 10 kita. Oh enggak bisa dia. Keluarnya enggak bisa kita. Enggak bisa. Lewat dalam enggak bisa. Oh enggak bisa, enggak bisa. Kita balik lewat sini sih. Yang ini yang khusus ngantri ya. Ini khusus ngantri di sini. Kita nggak ngantri, kita keluar. Nah, ini ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Jepang biasa. Indonesia termasuk diprioritaskan ya, karena di ini banyak orang Indonesia. Nah, kita kembali ke pelataran sih, pelataran sana sih. Ke pelataran, sholat duha, nanti nunggu lalu ke hotel. Semua dimudahkan oleh Allah jalan kita. Ini rame banget. Bismillah. Nah ini jadi proses mekarnya payung-payung di sekitar Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi ini kalau saya baca literasinya masjid kedua yang dibangun Rasulullah setelah Masjid Kuba. Jadi setelah Masjid Kuba Rasulullah membangun masjid ini, mungkin kondisinya tidak seperti ini ya. Ini kondisinya sudah renovasi tentunya. Nah makam Rasulullah itu kalau tidak salah ya, karena ini baru saya datang tadi malam, terus saya sempat duduk-duduk di pelataran dan subuh ini tadi jam 3-an baru ke sini, kita keliling, sepertinya makam Rasulullah di belakang ya, di belakang masjid. Nah yang pulang dari masjid ada banyak, juga ada yang datang untuk ke Raudhah, ngantri juga banyak, makanya pagi hari ini sangat ramai sekali. Nah ini bersama Dr. Andes Muslih. Kita sarapan dulu karena di sini ternyata hotelnya jam 5:30 sudah sarapan, 5:30 sampai 7:30. Ini hampir jam 7. Kalau kita nanti nggak sarapan ya sia-sia ya. Di sini cewek-cewek cuantik. Masya Allah. Masya Allah. Orang tanda-tanda hidupnya mancung. Ini Dr. Andes Muslih mau sarapan dulu. Nah, ini mau makan dulu biar fresh, nanti kita jalan-jalan. Biar fresh kita jalan-jalan. Ini sana. Nah, ini kok Mbak Tamim pun alhamdulillah. Makan dulu. Dia aku jadi buka email. Oh, Solo, lupa. Nah ini bersihin kayak gini, karena ada burung-burung yang kotoran-kotoran burung kan banyak kan, makanya dibersihin. Nah juga ngasih makan. Ini kita mau jalanin sholat duha, mumpung di sini. Nah di Masjid Nabawi ini keberkahannya tidak di kotanya tapi di masjidnya. Jadi sholat fadilahnya besar itu di dalam masjid, tidak di luar masjid atau di hotel ya, ada bedanya, dalam masjid. Makanya kita ini rombongannya sana ke masjid dulu. Nah ini habis pada wudhu kita. Kalau di sini wudhunya banyak kan duduk semua ya, nggak ada yang model di Indonesia ya. Karena memang bajunya beda, nggak cuma baju tapi juga kebiasaan mereka juga beda. Ini kita masuk aja di masjid nanti. Kita akan cari oleh-oleh yang 1 rial itu, yang katanya ada ya di kota Medina ini, yang katanya murah 1 rial. Ini kita coba cari, saya belum pernah ke sana, coba, tapi cerancernya kita tahu lah. Ini ada Arta Hotel, Arta International Hotel. Ini kayaknya masuk terus di, nah di sana ada namanya Ema Royal. Saya kelusat, saya zoom dulu. Nah Ema Royal itu belok kiri, eskalator turun. Nah di situ itu Arta International. Nah kita nginepnya di Arta International Hotel ini. Ini ring keempat ya, hotel yang murah. Tapi nggak terlalu jauh karena dia hanya lurus saja. Lebih jauh di apa namanya, di Mekah. Nah ini ada
MAR Royal itu nanti belok kiri. Konon katanya ini loh, katanya ini infonya gitu. Kita ngikutin aja. MAR Royal Hotel ada eskalator kiri ke bawah ya, bukan ke atas, ke bawah. Ini seberang yuk. Ini ada rumah makan Indonesia sebelahnya. Di sebelahnya ada rumah makan Indonesia, di sebelahnya lagi ada rumah makan Jawa. Di situ ada jual bakso dan lain-lain. Kalau mau smoking di sini bisa. Karena outdoor, itu orang Indonesia semua ya. Nah, nanti kapan-kapan kita makan di sini. Orang Indonesia yang ini yang Jawa, ada tulisannya Jawa. Nah, ini ada tulisannya Jawa. Nah, Jawa. Nah, ini pemburu Satu-Real. Orangnya ke sini. Nah, ini. Cari apa, Pak? Cari oleh-oleh. oleh-oleh. Serba Satu-Real. Oh, Satu-Real. Nah, ini di lantai 1. Ini ramai sekali orang Indonesia. Semuanya ya akan tahu bahasa Indonesia. Nah, ini kayak di luar. Dalam 2 rial, 1 rial dalam Haji. Marhaba. Marhaba. Ayo kakak, sini Haji. Welcome. Ramai sekali kawan. Sajadah tulis berapa? Tulis murah. Berapa? Tulis itu gratis. Ya, sajadahnya berapa? Sejadah biji 5 rial ada, 6 rial ada, 10 rial ada, 15 rial ada, 3 Coba. rial ada semua. Ini Pak. lihat, ini. Ini ada semua sejadah. Oh ya. Ah. Nah, ini Satu-Real semua ini. Kalau pengen barang-barang murah di sini Satu-Real semua. Tapi ya kualitas jangan ditanya ya, namanya juga harga Satu-Real. Nih. Tadi siapa? Ketemu siapa? Tadi ketemu siapa? Itu tak kenal. Oh, sok kenal gitu. Enggak, itu kan dagang. Oh, alah. Kayak kenal ya. Ya. Kayak. Inilah, ini semuanya pedagang India ya. India, Pakistan. Ini ramai sekali. Kelas murah ya, kelas bawah di Medina ini dekat hotel. Nah, ini kayak di luar lah, yang jual ya orang-orang timur lah, timur tengah. Orang Turki, orang India gitu ya. Orang Pakistan. Dan mereka full bisa bahasa Indonesia. Ini tadi kita lihat semuanya yang beli adalah orang Indonesia. Jadi bisa beli pakai uang Prabowo. Katanya Jokowi tidur, ganti Prabowo. Ada bakso, mie ayam, sate, mie goreng, nasi goreng, es cendol, gado-gado, ada soto ayam, soto daging, semuanya ada makanan Indonesia, Pak. Oke. Saya orang Indonesia. Mie Jawa tek-tek, Barat. mie tek-tek ada. Sukabumi. Ya, nanti Silakan, boleh di-review ke nanti dalam. saya share ke grup ya. Boleh. Oke. Di-review ke dalam sebelah sini kursinya Iya, banyak. nanti Di ya. Sebelahnya juga ada. Oke. Pemandangannya di sana bagus. Ini beda ya, ini yang Jawa, Ya, ini yang Jawa restoran. Indonesia. Iya. Oke. Ini keluar dari Masjid Nabawi. Keadaannya seperti ini. Ini sholat duhur ya. Pulang dari sholat duhur. Kalau ditanya apakah harap panas kalau siang. Kalau malam dingin. Bahkan kalau subuh tadi pakai jaket kita sholat. Tapi kalau siang panas tapi dibantu oleh blower kipas ini dengan air dingin mungkin ya. Jadi udara makin lembab dan sejuk di dalamnya. Kita kembali ke kamar, ke hotel, makan siang, istirahat bentar, lanjut ibadah nanti sore. Asar, maghrib, isya. Hari ini
jam 5 merapat ke Raudhah untuk sowan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngantri ya kawan. Ada aplikasi nusuk yang tidak terdaftar tapi tetap ngantri. Dengan sholat maghrib di sana. Jadi ini sudah wudhu. Semoga ada waktu dan kesempatan untuk bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin amin. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah ini antri ke Raudhah sesuai aplikasi. Nah ini orang-orangnya. Ini di samping belakang Masjidil Masjid Nabawi. Seperti ini yang lagi pulang sholat maghrib. Kita yang mau masuk pada ngantri seperti ini. Masya Allah, kita akan masuk ke Raudhah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ini ngantri semua untuk masuk ke Raudhah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa ngantri di sini ya. Nah, ini kayak gini. Kalau butuh air zam-zam ada yang ngasih di depan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. هنا الزيارة يا ضيف. كله يطلع كله يطلع. اوكي. يلا يا اخوان من هنا الزيارة يا شباب. من هنا فاضي يلا دلوقتي. Iya.
keluar. Tungguin aja di pinggir itu. Cuma yang lain Nggak tahu. Pak Bambang juga nggak ada kok tadi ya. Nah ini kita ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga diberi tempat yang bagus juga kayak tadi ya. Nah, Bapak-bapak, jadi sekedar informasi. Dulu rumah Sidina Umar, Sidina Usman dan Affan, tembok yang ini, tembok yang putih. ada tentara, yang arah belakang, Oh, yang gitu. coklat itu. Kemudian di tiang ini terus, Ya, nanti di depan rumah Sidina Ayub Al-Ansori. Sidina Ayub Al-Ansori, waktu Rasulullah terakhir, kemudian kan belum punya rumah tuh. Habis itu juga masuk sini, maksudnya di rumah Sidina Ayub Al-Ansori. Kemudian di sebelah sini yang persis tentara lawan dulu, nah di situ rumahnya Sidina Umar. Sidina Umar rumahnya. Sidina Umar, nanti kita melihat jendelanya sudah 1400 tahun. Nah di situ rumah Sidina Umar. Kemudian Rasulullah menikah dengan Sayyidah Hafsah, putrinya Sidina Umar. Tinggallah di situ. Itu meninggal Rasulullah SAW sebagai rumah duka, buka jendela, tidak pernah ditutup sampai hari ini. Nah, terus kemudian di sini rumah paman Rasulullah di menara yang ini. Oh, merah ini. Paman dari Rasulullah itu Sayyidina Abbas. Di sini sekitaran sini ini rumah sahabat semua. Baik yang Ansor maupun Muhajirin. Nah, yang ini kubah silver, kubah apa namanya? Kapawit saya itu. Silver ya. Putih ya, yang putih lah ya. Nah, kubah ini dulu di zaman Sidina Umar, Sidina Utsman. Ya, di zaman Sidina Utsman perluasan Sidina Utsman, maka mihrab atau peimaman yang di depan, bukan imam yang tadi. Kalau imam yang tadi itu tempat peimaman Rasulullah, bukan itu tukang azan. Yang tadi itu azan, apa kayak anu loh, kayak apa yang nerusin itu loh. Tempat imam sekarang itu mihrab Rasulullah. Nah, di dalam raudhah, bukan di depan sendiri. Kalau depan sendiri di bawah ini bisa lewat. Itu yang Bilal lah ibaratnya. Dengan mihrab Utsman. Imamnya di depan. Depannya, tapi di bawah, di bawah. Ini diperluas di zaman Sayyidina Umar. Kemudian ke arah sini diperluas di zaman Sayyidina Abu Bakar. Dari ini, dari nanti ada batas masjid di zaman Rasulullah, tandanya warnanya hijau, diperluas ke arah sini. Nah di sini rumah Sayyidina Abu Bakar. Di sebelah rumah hijau tadi, makam Rasulullah. Nah ini di Babu Salam ini, belakang Babu Salam, di situ posisi rumah Sayyidina Abu Bakar. share terus. Ini sandal lagi. Ini cuma lewat aja tuh. Salamnya lewat sini, mulai. Salamnya lewat sini. Oh, bukan sini. Nanti di atas tiang itu, yang di atas tiang warna hijau, tulisan kuning. Yang warna hijau. Ya. Dari situ ke arah sana itu masjid aslinya. Oh, masjid aslinya itu. Nah dari situ tulisan hijau itu tengok berbeda kan tiang. Dari situ ke arah sini di apa namanya perluasan di zaman Sayyidina Abu Bakar. Nah dari tiang ini ke depan Sayyidina Umar.
atas masjid di zaman Rasulullah ini. Dari sini ke arah rumah Rasulullah atasnya masjid. Dari sini tiang ini ke arah itu perluasan di zaman Sayyidina Abu Bakar. Kemudian dari tiang ini ke depan di zaman Sayyidina Umar. Maka mihrab itu juga disebut dengan mihrab Umar. Ada yang mengatakan Sayyidina Utsman. Keduanya disebut dengan mihrab Umar. Nah ini mihrab, yang ini mihrab tempat keimaman. Ini halakohnya Imam Malik. Tempat ngajarnya Imam Malik. Orang Imam Malik. Imam ada ini di luar, ini dulu halakohnya ditandai di zaman Turki Utsmani, di zaman Turki Utsmani untuk sejarah di sekitar ini jangan sampai hilang, maka dibuat ini tempat halakohnya Imam Malik. Berarti disitulah ngajinya dulu Imam Syafi'i. Halakohnya, nah ini mimbar, mimbar di zaman Rasulullah SAW. Ini pernah, nah mimbar yang kecil kuning itu kayu itu. Oh itu kayu. Yang kecil malang 1, 2, 3, 4 itu kayu dari zaman dahulu. Pernah terjadi kebakaran, yang selamat itu aja. Sama di atas-atasnya itu ada beberapa biji kayu dari zaman Rasulullah. Karena waktu terjadi kebakaran. Ini mihrabnya, jadi posisi Rasulullah dulu khutbah ya di situ. Sekarang di zaman para sahabat itu dulu Rasulullah di anak tangga yang terakhir. Sayyidina Abu Bakar di anak tangga kedua. Ustaz yang ini mihrab Rasulullah yang tadi tempat imam tadi. Ini mihrabnya Rasulullah. Ya, tempat Rasulullah biasa diimamil di situ. Nah ini mihrab yang sebelum pindahnya dulu. Imam sebelum pindah ke sini ada mungkin Pernah Nabi di sini enggak? Pernah. Oh, pernah Nabi di sini. Ini apa namanya? Mihrabnya Sayyidina Umar, ada yang mengatakan Utsman. Wah, ini. Nah, ini makam Rasulullah, ini rumahnya Rasulullah. Makanya dari rumah sampai mimbar itu yang disebut dengan Raudhah. Oh. Dari rumah ke rumah. Karena dulu belum ini berarti mimbar yang tadi itu belum mimbar. Yang mentok tadi kita masih di Raudhah tadi ya. Iya, yang paling kanan. Nah, di antara rumah Rasulullah dengan mimbar ini Raudhah. Jadi makam Rasulullah dulu belum masuk dalam masjid. Ya itu. Yang tadi sebelah kiri sholat kita loh. Iya. Kita kan di rumah. Tadi kita sholat tadi di kiri loh. Assalamualaikum ya Rasulullah. والله انا مبسوط بتعلم ان شاء الله ومبسوط Assalamualaikum ya Nabi Allah. يمكن عندهم شغل معلش Ini berarti lurus saja? Lurus. Oh iya. Nah nanti ada tulisan hijau, ada tulisannya Muhammad Rasulullah SAW, kemudian Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar. Di situ kita mengucapkan salam. Nah ini rumahnya Sayyidah Hafsah, Sayyidina Umar. Oh yang kanan nih. Yang ini nih jendelanya, yang tidak pernah tertutup. 1400 tahun. Setelah Nabi Ini loh. meninggal. Ya. Tangannya diangkat gini tadi. Nggak perlu. Hebat sih ya. Untuk mengucapkan salam. Rasulullah pun dan Mari kita salam bersama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Nabi Allah. Assalamualaikum. Ya Safatullah. Assalamualaikum. Ya khaira. Khalqillah. Assalatu wassalamu alaika. Warahmatullah wabarakatuh. Nah, ini jendela rumahnya Sayyidina Masya Allah. Umar atau yang ditinggali, yang tempat tinggalnya Rasulullah SAW. Jendelanya Nabi Umar. Oh enggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Umar. Nabi Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah menengok makam Rasulullah. Iya.
lari. Pelan-pelan. Iya. Ini orang Indonesia pada paham bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Nanti kalau mau ziarah sendiri-sendiri ya kayak tadi. Enggak perlu ke Rodoh tadi, enggak perlu ya? Nggak perlu, masuknya masuk dari pintu 25, pintu 1. Oh, asal orang jalan ikut ya? Masuk, lurus nanti tinggal keluar di pintu yang tadi. Oh, siap. Masuk lagi ke Muter lagi. muter lagi Ah, ke iya. pintu. Bisa masuk Ustaz. Bisa Bisa naik ziarah kayak tadi kita. muter-muter aja gitu. Aja sama sekolah. Tekan di tak tututi. Kowe nang kanthi ketok. Bulidan. Kok tak tututi ya. Nggak perlu kawancan. Siapa itu? Oke, kowe ngene gela. Alhamdulillah. Kaca mungkin kan sama ganti. Saya ganti ya. Kayunya begini. Jadi makam Rasulullah itu yang pojok yang sini Pak. Tapi kotaknya memang dari sana ya. Cuman yang dekatnya itu memang dari tempat itu. Keluar dari kamar. Kita travel ya bertiga.